Halo semuanya, apa kabarnya nih warga Advent? Selamat datang lagi di podcast Advent Berbicara episode kedua. Mungkin yang pertama kita udah melalui podcast berbicara ini dengan Pak Zaini, yaitu dosen muda dari Administrasi Pendidikan. Nah, kali ini aku Salma Nurillah kedatangan teman berbicara yang merupakan salah satu mahasiswa aktif program studi administrasi pendidikan angkatan 2019. Tapi sebelumnya podcast episode kali ini itu akan berbicara tentang apa sih gitu kan. Nah, jadi podcast sekarang ini bertemakan MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu ya teman-teman. Jadi yang masih kayak kebingungan atau kayak apa sih sebenarnya gitu ya tentang MBKM itu, nah kita akan ulas di sini ya tuh bersama Teh Sinta. Nah, halo Teh Sinta, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik, sehat. Ya boleh disapa dulu teman-teman kita. Oke, halo. Perkenalan boleh? Boleh. Oke semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sita Lestari dari Administrasi Pendidikan 2019. Kebetulan diamanahi sebagai Ketua Komisi Pendidikan gitu. Iya, nah Teh Sinta ini menjadi pemateri kita atau pembicara kita pada podcast kali ini. Jadi Teh Sinta ini juga memiliki pengalaman gitu ya, dan segudang pengalaman aktif di berbagai kegiatan gitu kan, punya pengalaman juga kemarin di MBKM, makanya kita undang gitu. Nah, oke, tadi sudah menyapa teman-teman yang ada di sana ya. Nah, Teh Sinta ini kan selalu aktif ya Teh dalam berbagai kegiatan, seperti pernah kemarin jadi ketua divisi pendidikan BEM Hima Advent, staf divisi pendidikan juga di BEM Kemapif. Betul. Sekarang jadi ketua komisi pendidikan di DPM Hima Advent. Jadi memang organisasi juga ini bisa menambah pengalaman, mengembangkan diri, apalagi ke kepemimpinan gitu ya Teh, skill kepemimpinan. Nah, salah satu program Kampus Merdeka yaitu Kampus Mengajar ya Teh. Pasti Teteh juga udah tahu dan kemarin juga pernah ikut. Nah, Teh boleh dong cerita-cerita faktor atau apa sih yang men-trigger Teteh atau motivasi Teteh gitu ingin selalu berperan aktif dalam berbagai kegiatan. Oke. Boleh diceritain Teh. Ini sebelumnya bagi yang belum tahu gitu ya, kampus mengajar itu apa. Nah, sekarang kampus mengajar itu sudah ada batch 4 ya. Kalau kemarin saya kebetulan di angkatan 3. Nah, kampus mengajar sendiri ini adalah program dari kementerian yang mana berpusat pada mahasiswa agar berperan aktif khususnya dalam proses mengajar dan belajar di sekolah gitu. Jadi seluruh Indonesia kita mahasiswa diterjunkan langsung ke sekolah-sekolah penempatan namanya. Nah, kenapa sih tertarik banget kepada program ini gitu ya, khususnya awalnya sempat kaget kok ada program ini, baru tahu telat gitu ya. Tertarik ikut karena ini belum pernah ada sebelumnya dan bersertifikat juga khususnya ya. Terus ada uang saku, itu mah nilai tambah lagi. Selain itu memotivasi karena saya juga seorang yang menerima itu ya, maksudnya bukan dari uang sendiri gitu untuk kuliah. Ikut bidik misi ya saya gitu ya. Jadi itu menjadi salah satu camukan buat saya gitu untuk memberikan hal apa sih ke negeri gitu ya. Sudah membayari saya kuliah dan ikut itu salah satunya gitu. Jadi hal itu memotivasi sih sebenarnya. Ya benar Teh. Jadi sebagai mahasiswa juga kita udah sama pemerintah udah dikasih dana gitu. Nah, kita mau kontribusi apa nih gitu. Nah, salah satunya kita salurkan ke program Kampus Mengajar gitu ya. Berarti kan di Kampus Mengajar ini kayak penempatan kitanya juga itu milih sendiri apa dari pihak sananya Teh? Nah, untuk penempatan ini kita ditempatkan langsung oleh panitia gitu. Jadi nggak bisa milih. Nah, untuk kampus mengajar 1, 2, 3, dan 4 itu memang berbeda sistemnya masing-masing. Ada yang memang satu domisili, maksudnya misalkan kita tinggal di Kota Bandung, jadi tinggal nanti penempatannya di Kota Bandung. Sedangkan untuk kemarin di angkatan 3 itu memang random sekali gitu. Ada yang di luar kabupaten, malah di luar pulau gitu. Jadi
tidak tentu ditentukan oleh panitianya langsung. Iya ya, kebanyakan kadang mahasiswa tuh pingin berkontribusi gitu, pingin ikut kampus mengajar gitu kan. Tapi kadang ini nih salah satu hambatannya, takut ditempatinnya jauh. Jadi akhirnya kayak pada mundur lagi deh gitu ya kan Teh. Nah gitu teman-teman. Nah terus pandangan Teteh nih terkait dengan program Kampus Merdeka nih secara keseluruhan ketika pertama kali disosialisasikan. Nah Teh Sinta kan tahu tentang program ini dan akhirnya tertarik gitu ya ke salah satu program Kampus Merdeka yaitu Kampus Mengajar. Boleh diceritain Teh bagaimana aktivitasnya gitu atau mulai dari misalnya pendaftarannya kayak gitu. Oke, sebenarnya kampus mengajar ini adalah yang kedua kali gitu ya ikut ini. Awalnya ikut di angkatan 2 tapi kedua Allah tidak lulus gitu ya. Nah, mulainya ya kita pendaftaran, ikut alurnya seperti berkas dan wawancara. Maksudnya wawancara berbentuk tes. Lalu kita ikut pembekalan dan terjun langsung ke tempatnya. Nah, di sana fokusnya kita tetap ke mengajar, tapi kalau di lapangan kita sudah apa aja gitu. Enggak mengajar aja. Ada kita ikut, misalkan ada rapat kita ikut, terus ada supervisi kita ikut juga. Jadi tidak fokus ke mengajar ke per kelas gitu. Ya harusnya kita mengajar, tapi karena kita ya di lapangan mengikuti instansi, jadi kita ikut apa kata instansi aja gitu sebenarnya mah. Tapi kita punya tanggung jawab misalnya ngegantiin gurunya atau kita ngebantu gurunya aja gitu. Jadi sambil ada gurunya kita juga ikut ngebantu, atau kadang dari guru mata pelajaran tertentu misalnya Neng ini coba ngajar ini gitu, jadi kita sendirian aja yang ngajar gitu. Iya. Apa kayak gimana? Kalau kata membantu sebenarnya kurang tepat ya kalau kita, karena kita bukan guru profesional ya, guru ya betul. Nah lebih tepatnya adalah mendampingi mungkin. Mendampingi guru. Kita ke kelas biasanya mendampingi guru, tapi ada juga yang meminta guru, misalkan gurunya langsung, Neng boleh nggak isi kelas ibu misalnya gitu, bisa gitu. Ada, tapi kebanyakan memang mendampingi aja gitu di kelas. Kita lihat proses pembelajaran guru ke siswa seperti apa gitu. Oke gitu. Nah begitu teman-teman, lanjutkan ya Teh. Nah cerita tentang tadi udah prosesnya. Nah apa sih Teh kayak keluh kesah atau kendala gitu terkait dengan kegiatan kampus mengajar kemarin pernah Teteh ikuti? Ya kalau kendala mungkin lebih kepada budaya organisasi di sekolah penempatan gitu ya, karena kita lebih belum tahu gimana sih sekolah sebenarnya gitu. Kan kita sebagai murid beda dengan guru. Kita datang sebagai orang baru, lalu 5 bulan ke depan mau ikut ngajar di sana gitu, istilahnya mau ikut mengajar. Nah kita harus perlu banyak komunikasi dengan guru tersebut. Nah itu jadi salah satu hambatan. Khawatirnya kita ada salah ucap, salah kata gitu ya ke guru senior dan guru yang sudah berpengalaman di sana. Itu jadi kita lebih kepada bagaimana mengolah kata-kata sebenarnya, sikap dan sopan santun gitu. Kendala yang luar biasanya itu kita harus menghormati yang di sana gitu. Oke. Nah terkait ke pendaftarannya mungkin ada kendala gitu Teh? Nah ini kayak dari pihak prodi kadang gitu. Kalau pendaftaran dari pihak prodi, insya Allah yang memfasilitasi. Kalau kitanya komunikasi langsung ke prodi. Tapi kalau dari diri sendiri, ini salah satu tips ya. Kalau nanti di berkas nih, di berkas kampus mengajar nanti ada surat fakta integritas sama ada surat rekomendasi lainnya gitu ya. Itu ada harus mencantumkan materai 10.000. Nah, awalnya saya tidak lulus di kampus mengajar 2 itu karena materainya pakai satu aja materainya gitu. Nah itu adalah salah satu hal yang menjadi tidak lulus administrasinya. Nah maka dari itu agar lulus seleksinya, si materainya itu berbeda-beda gitu. Nah itu kadang mahasiswa tuh disatuin aja semuanya gitu, seluruh berkas tuh satu materai, itu nggak boleh harusnya. Jadi dicabut lagi terus pakai lagi apa kayak gimana? Gitu. Oh gitu ya, harusnya kadangnya karena gitu. Kayak gitu. Banyak yang gitu, itu yang bikin tidak lulus Teh. Begitu. Nah terutama soal administrasi, kalau misalnya buat konversi nih dari prodi kegiatan Teteh kampus mengajar kemarin kayak gimana Teh? Nah kebijakannya untuk konversi dari angkatan 19 dulu ya. Dari angkatan 2019 kemarin konversi alhamdulillah dapat untuk KKN karena mata kuliah lainnya sudah keluar nilainya gitu, udah ada gitu, kita ikut kuliah juga.
Tapi untuk KKN bisa direkognisi, yang mana artinya kita tidak ikut KKN tapi udah ada nilainya dari kampus mengajar gitu. Namun untuk yang angkatan 2020 ini belum ada mata kuliah yang disangkutkan kepada kampus mengajar. Itu sayangnya. Namun insya Allah mungkinnya untuk angkatan 4 ini dari pihak prodi di kurikulumnya diperlihatkan lagi gitu, maksudnya dipernahkan gitu ya, mana yang untuk kampus mengajar gitu. Jadi konversi ini masih dalam tahap pembaruan terus-terusan. Nah kayak gitu. Ternyata kalau misalnya, tapi untuk tahun yang akan datang bisa aja berubah gitu teh kebijakannya dari prodi. Bisa. Bahkan untuk konversi di luar prodi kita ada yang mengharuskan mahasiswanya untuk cuti lagi gitu. Maksudnya dianggap cuti gitu untuk semester ini kalau ikut kampus mengajar. Harus nambah 1 semester lagi jadi 9 semester ya gitu. Ada juga yang memang konversi 20 SKS gitu, ada juga yang kayak gitu. Jadi memang ini kebijakan dari prodi masing-masing sebenarnya gitu. Nah teh, kembali lagi ke kegiatan teteh di kampus mengajar tapi di sekolahnya nih. Reaksi dari pihak sekolah terkait dengan adanya tambahan orang gitu kan, dari para mahasiswa yang ikut mengajar di sekolahnya gitu. Nah biasanya kayak gimana tuh, apa welcome gitu sekolahnya, apa ada sebagian apa ya, guru-guru yang mungkin ngerasa kayak ya kurang apa gitu ya, terbuka gitu. Ya, nah sebenarnya kalau di sekolah penumpang saya kebetulan kemarin di Kecamatan Marga Asih. Nah, di sana itu belum pernah tahu ada program ini kampus mengajar. Baru angkatan saya gitu yang didaftarkan di sekolah tersebut. Jadi mengiranya tidak kampus mengajar, tapi PPL. Nah, kebanyakan nanya awalnya, "Neng ini mau KKN ya gitu, Neng mau PPL ya." Nah itu jadi kita tuh menjelaskan ulang nih program ini tuh gini. Berarti gitu. kurang sosialisasi juga dari pemerintahnya ya ke sekolah-sekolahnya gitu. Jadi sekolah belum tahu ini kampus mengajar itu seperti apa. Terus kaget juga 5 bulan ke depan, kan biasanya cuma 1 bulan, 1 minggu biasanya gitu. Ini 5 bulan ke depan, wow lama gitu. Udah kayak guru honorer. Kepala sekolahnya juga masih awam gitu terkait ini. Udah tahu ada program dari kementerian, tapi tidak tahu namanya apa gitu. Ya udah, ini ada mahasiswa aja ikut gitu ya. Gitu. Jadi yang lain guru-gurunya juga kayak masih belum paham juga gitu. Oh seperti itu. Jadi ya memang harus disosialisasikan lagi gitu ya. Selain dari mahasiswanya, sekolah-sekolahnya juga harus tahu gitu kan. Ya biar nggak ada kesalahpahaman. Nah gitu teh. Udah di pertengahan nih. Agak serak-serak gitu kan. Jadi kita break dulu sebentar, kita ngopi dulu teh. Boleh cheers dulu teh? Iya. Alhamdulillah ya teh. Nah kita lanjutkan lagi nih gitu ke pertanyaan selanjutnya. Lumayan sudah lega. Nah ada gak teh 1 atau 2 hal yang berkesan selama mengikuti kampus mengajar yang berkaitan mungkin dengan guru-guru, anak-anak dan teman-teman? Pastinya kan ada hal yang berkesan apalagi sama anak-anak gitu ya. Ya, alhamdulillah kemarin di kampus mengajar ikut mendampingi kelas 4. Itu ada rombel A sama B. Nah, ikut di dua-duanya. Alhamdulillah banget. Tapi yang menarik di sana itu tingkat literasi. Kenapa demikian? Karena setidaknya di setiap satu kelas itu minimal ada 1 aja pasti yang belum bisa baca. Itu yang belum bisa baca. Walaupun kelas 4? Iya, bahkan kelas 5 pun ada. Itu membedakan A, B, C pun masih belum bisa gitu ya. Nah itu kekhawatiran kita saat di sana. Nah makanya dari itu fokus kita tidak hanya mengajar gitu. Ada literasi dan numerasi juga. Nah hal menarik itu yang bikin kita terpancing gitu. Ternyata di Indonesia itu tingkat sekolah dasar di kelas 6, 5 pun masih ada yang belum bisa baca gitu. Nah itu keprihatinan juga. Karena kenapa? 2 tahun online mungkin ya di rumah tidak ada pembelajaran yang semestinya. Nah itu penghambatnya. Mungkin kurang kerjasama juga orang tuanya gitu kan. Kan nggak hanya sekolah itu apa ya di sekolah aja gitu diajarkan belajar itu, tapi sama orang tua juga itu penting gitu kan, didampingi orang tua belajar itu. Berarti gitu emang harus dari kecil ya, dari PAUD gitu ya, penting gitu diajarkan abjad. Iya kayak gitu.
Nah itu juga ya, kaget juga ya teman-teman, masih kayak SD. Tapi tuh kalau misalnya penempatan kayak di SD, SMP gitu, kita milih juga apa? Tetap sama Ini kalau SD jenjangnya? SMP ya ada jenjangnya. Nah, kita pas seleksi itu ada yang namanya seleksi numerasi literasi. Iya. Nah, nilai kita dari dua hal tersebut dijadikan patokan apakah kita layak di SMP atau SD gitu. Biasanya Cuma ada 2 aja, SD, SMP. ya, Oh, biasanya kalau nilainya lebih tinggi di literasi dan numerasi disimpannya di SMP. Oh iya. Yang di bawah itu di SD gitu biasanya. Yang setahu saya gitu ya. Koreksi kalau salah teman-teman iya. gitu. Berarti total kalau misalnya seleksi itu kampus Majar ada berapa teh? Yang pertama administrasi, terus ada survei kebinekaan, kebinekaan. itu termasuk tes juga di dalamnya. Ada tes-tes yang tadi literasi dan numerasi. Oh, Udah iya. sebenarnya cuma 2. Cuma 2 aja. Iya. Oh, cuma 2 aja guys. Ternyata di survei kebinekaan tuh kayak tes numerasi, literasi, sama kayak pandangan kita Ya, terkait pandangan. kecintaan tanah air gitulah Iya, ya. betul, keagamaan ada juga di sana. Iya kayak gitu. Nah, kita lanjutkan. Pelajaran atau manfaat apa aja sih yang Teh Sinta dapatkan ketika mengikuti program kampus mengajar bagi pengembangan diri Teteh secara pribadi dan relevansinya sama pelaksanaan disiplin ilmu administrasi pendidikan langsung gitu di sekolah. Oke. Nah, administrasi pendidikan berbicara soal Advent. Kemarin bertemu dengan salah satu alumni dari Advent tahun 91. Oh, ngajar juga di sekolah situ? Tidak, jadi pengawas. Oh, jadi pengawas SD satu kecamatan. Iya. Itu kan menarik banget ya. Iya. Ternyata kita berkesempatan untuk lihat alumni yang sudah jadi pengawas. Kan konsultasi kita ada pengawasan ya sama perencanaan. Iya, betul. Nah, itu jadi menarik karena apa? Di sana gitu di kampus mengajar khususnya kita belajar banyak mengenai Advent. Ada perencanaan pembelajaran, Betul. praktik perencanaan, Iya. terus ada supervisi pendidikan dan pengawasan pendidikannya, dimulai dari yang kepala sekolah bagaimana kita mengawasi dan memantau guru. Iya. Kurikulum juga ada, sarana prasarana juga ada. Iya. Jadi 8 standar tuh ada semua kita pelajari di Iya, sekolah. Lebih terasa praktiknya gitu langsung di sana. Itu Iya. Berarti lihat alumni juga, oh ternyata Advent ini luas Iya, gitu betul. ya, nggak hanya misalnya dalam tanda kutip di bagian staff, ternyata Nah, nih salah ya Teh. Jadi menjadi pengawas tuh Teteh ketemu Iya. salah satu alumni di sekolah yang Betul. jadi kenalan gitu. Iya, Jadi mahasiswa kenalan. mana gitu kan. ya Saya juga alumni. namanya Pak Aan ya. Iya. Beliau bercerita bahwa Bapak juga Advent dari UPI angkatan 91. Awalnya kami ya berbicara biasa bertemu gitu. Akhirnya cerita banyak mengenai Advent dan segala macam. Kata Bapak memang mata kuliah di Advent sangat cocok untuk kita di sini gitu di dalam pendidikan. Sangat relevan lah gitu ilmu rumpun Advent dan di pendidikan itu. Jadi mantap lah gitu di Advent mah. Jadi dari kita belajar di Advent, terus secara praktiknya bagaimana tersalurkan gitu Teh? Iya, tersalurkan banget. Kemarin di kampus, Sangat di program terasa, iya. kampus mengajar. Betul. Dari mulai misalnya membuat RPP Iya. gitu ya. Dibantu buat RPP seperti apa, silabusnya seperti apa. Terus daftar hadir siswa, bikin format lembar peserta didik baru kita juga bikin. Jadi terpakai Gitu. ilmu yang Iya, sudah kita betul. pelajari gitu ya Teh. Nah, karena memang salah satu program Kampus Merdeka yang bisa dikatakan program unggulan, program yang banyak peminatnya gitu kan dari para mahasiswa adalah salah satunya ada magang dan studi independen bersertifikat atau MSIB. Nah, karena sepertinya para mahasiswa cukup excited gitu ya buat merasakan bagaimana nih atmosfer bekerja di perusahaan-perusahaan besar gitu dalam skala nasional maupun internasional, juga menyiapkan pengembangan diri buat nanti kerja kayak gimana gitu ya. Nah, dari kabar yang aku dengar juga dari tim Jendela Edukasi gitu ya di divisi pendidikan, katanya Teh Sinta juga ikut daftar MSIB ya. Nah, kalau boleh tahu nih Teh, daftar magang ke perusahaan atau mitra apa aja? Aduh, kalau dibicarakan mah malu ya. Tapi Jangan malu. spill aja gitu ya. Saya daftar di banyak perusahaan, salah satunya di Nestle, ada Danamon, ada Surya Citra Media, sama Liputan 6. Ya. Itu untuk magang. Nah, untuk sampai saat ini insya Allah lah belum ada gitu ya, masih dalam seleksi, mohon doanya juga. Ya.
Ya ini untuk magang studi independen bisa dibarengkan gitu, bisa milih salah satu atau dua-duanya sebagai cadangan. Saya juga ikut di studi independen, daftar di Mari Belajar dan Teman Bakat. Ya, jadi kalau misalnya sedikit info juga, kalau misalnya kita bisa milih juga magang kan, magang tuh bisa milih banyak gitu nih, milih banyak. Nanti nggak tahu lulus di mananya gitu kan, nunggu dari sananya gitu. Mulai dari proses pendaftarannya, itu pendaftarannya tinggal teman-teman lihat aja di webnya ya, di web MBKM. Terus pilih program mana yang mau diikutin. Terus nanti ada CV palingnya teh? Ya, SPTJM kalau magang sama SI. Ada surat rekomendasi juga. Surat rekomendasi, sertifikat organisasi. Ya, betul. Prestasi kalau ada. Iya, prestasi kalau ada. Jadi kayak gitu. Tapi kalau misalnya buat yang kampus mengajar tuh harus ada yang surat keterangan sehat. Iya, soalnya kan langsung ke tempat, jadi kita perlu dipastikan sehat atau tidak. Nah, gitu bedanya. Tapi kalau misalnya magang nggak ada ya? Kalau magang kan memang ada yang online, ada yang offline. Kalau gitu. Oke. Nah, jadi bisa teman-teman juga lihat nanti info-info tentang MBKM ini di Jendela Edukasi ya, di Instagram @jendelaedukasi gitu ya. Nah, nanti ada di sini nih. Nah, oke. Nah, tahapan seleksi mungkin ada administrasi dulu ya, Teh? Sama administrasi juga. Terus kalau magang tuh, nah bedanya magang sama studi independen tuh bedanya interview, bener ya Teh? Nah, kalau magang tuh ada interview, kalau studi independen tuh nggak ada. Ada juga. Oh, kirain nggak ada interview, ada ternyata. Oh gitu, jadi ada juga guys. Tergantung mitranya sebenarnya. Oh tergantung mitranya. Nah gitu dan. Udah sih kalau misalnya udah itu tuh, tapi waktu tahun ini ada kebijakan yang survei kebinekaan ya. Iya, itu yang baru. Nah itu yang baru. Nah oke teman-teman, kita lanjutkan lagi nih. Sekarang ke Teteh bertanya, apa aja sih Teh hal-hal yang bisa Teh Sinta sharing setelah ikut terlibat di salah satu program Kampus Merdeka? Bahwasanya program itu bermanfaat ya banget buat mahasiswa, dan kayaknya rugi juga kalau kesempatan ini nggak dipakai gitu, karena dengan adanya MBKM ini kita jadi jadi luas gitu kan, koneksi relasinya gitu. Kalau misalnya kayak mahasiswa zaman dulu kan udah aja kalau nggak kuliah ya organisasi. Kalau sekarang nih banyak nih ya, kampus mengajar ada, ISMA ada, pertukaran mahasiswa ada, terus apalagi tuh banyak banget program di MBKM. Jadi gimana Teh? Teteh boleh manfaatnya? Iya, sharing deh sama teman-teman Advent. Oke, manfaatnya ini dari saya pribadi gitu ya, tentu pasti berbeda-beda dari tiap orang, tapi yang pasti untuk mahasiswa Advent sendiri, yang pertama koneksi dan relasi. Jadi kita menambah koneksi di mana-mana gitu. Yang kedua ada ilmunya, ada ilmu-ilmu Advent yang diterapkan di MBKM. Terus selain itu uang saku mungkin ini tambahan lumayan kan ya untuk jajan dan semacamnya. Lalu selain itu manfaat lainnya adalah untuk di CV itu bisa dimasukkan, ada sertifikat bersertifikatnya gitu ya, diakui. Dan terakhir konversi itu. Kalau misalnya sertifnya itu juga bisa ditambahin kalau misalnya nanti sama skripsi gitu kalau nggak salah, sebagai tambahan apa gitu si sertifikatnya. Bisa jadi sebagai salah satu capaian kita mungkin ya gitu. Nah seperti itulah pesan kesan Teteh buat teman-teman administrasi pendidikan, biar memotivasi yuk pada aktif gitu berkegiatan, mau organisasi mau ikutan MBKM boleh. Oke. Ini bukan dari seseorang yang sukses di MBKM ya, banyak kegagalan saya gitu yang ikut, tapi kesan pesan saya di MBKM yang pertama adalah mencari relasi sebanyak mungkin. Terus yang kedua adalah pesannya untuk mahasiswa Advent, jangan berhenti untuk diam di tempat, maksudnya diam di Advent, explore lebih keluar, karena kesempatan kita kuliah tuh cuma sebentar gitu. Saya juga nyesal kenapa nggak dari dulu gitu ikutan yang kayak gini-gini keluar gitu. Memang perlu manajemen waktu sendiri ya untuk masing-masing, tapi coba dulu gitu, barangkali cocok kita lanjutkan gitu. Nah, gitulah teman-teman pesan dari Teh Sinta
Banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan dari teman bercerita aku kali ini, yaitu Teh Sinta Lestari dari angkatan 2019. Nah, terima kasih Teteh udah mau jadi teman cerita yang menyenangkan buat aku, anjay. Dan teman-teman mahasiswa Advent lainnya, good luck ya Teh buat perjalanan kuliahnya, perjalanan karirnya. Mungkin sekarang mau menempuh ke semester 7. Dan semua kegiatannya selalu diberikan kemudahan. Nah, oke teman-teman semuanya, waktu terasa cepat berlalu. Kita udah cukup lama juga nih ngobrol dengan teman bercerita kali ini. So stay tune terus di podcast Advent Berbicara yang akan menghadirkan selalu pembicara dengan tema yang menarik dan inspiratif, juga mengikuti tren-tren gitu kan. Sekarang lagi ngetren nih di dunia pendidikan MBKM, jadi kita ikutin juga gitu. Dengan tema yang selalu menarik dan inspiratif tentunya, dengan tema bercerita yang menyenangkan. Nah, oke, saya Salma Nurila dan Saya Sinta Lestari. kita pamit, sampai ketemu lagi di episode yang akan datang lagi. Dadah, boleh dadah dulu Teh. Yuk salam-salaman juga. Bye.